aku hanya singgah sebentar mengenang 30 tahun yang lalu saya di Sulawesi Tenggara, dan di Hulu Leo sering kami di sini jalan-jalan. Tepatnya 96, 4 tahun ya, 30 tahun yang lalu. Masa muda saya sampai masa tua saya lebih banyak di Sulawesi Tenggara daripada Sulawesi Selatan. Saya lebih banyak di sini. Dan kami sering mengajar di sini. Kami sering mengajar pada saat kerja. Dan nanti Pak Rektor atau yang mewakili undang kami kalau sudah tidak menteri lagi. Aku mau mengajar, keliling mengajar, termasuk Hulu Leo. Dan gak usah dibayar, gratis. Gratis. Gak ada bayar-bayaran. Kami kadang merasa kesepian. Dengan kecepatan tinggi, saya ingin generasi muda, khususnya Hulu Leo, mengambil peran dari kampus untuk negeri. Itu sangat betul. Jadi bagaimana nanti anak-anakku sekalian yang mau jadi guru, yang mau jadi eksekutif, yang mau jadi pengusaha, yang mau jadi guru besar, silakan gantungkan cita-citanya setinggi langit, dan harus dicamkan dari sekarang. Harus punya tekad. Anak-anakku, kalau mau merubah nasibnya, itu tergantung kalian. Itu kita tahu bagi umat Islam, maaf ya non-muslim, tidak akan disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan mereka sendiri yang merubahnya. Jadi Anda mau jadi apapun, ini ayatnya sangat familiar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sejalan dengan ini, jadi Anda tidak akan berubah sampai kapanpun. Tapi kalau Anda mau berubah, tidak mengenal dari perguruan tinggi manapun. Mau Hulu Leo, mau dari mana saja, pasti bisa. Nah, ini juga sejalan dengan ini ada Einstein yang paling terkenal. Insanity, doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi bekerja kemarin, hari ini, terus menerus sama saja, tapi dia mengharapkan hasil yang lebih. Nah, itu orang gila, bukan saya yang bilang, Einstein. Jadi kerjanya datang jam 7, dia tertib sih datang 8.04, datang jam 8, jam 4 pulang, hasilnya kosong. Tapi berdoa, ya Allah, kapan saya bisa jadi gubernur, kapan jadi bupati, kapan jadi rektor. Nah, Einstein bilang itu orang gila. Kalau subuh dia berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, berikan aku rezeki sebanyak-banyaknya. Setelah sholat subuh tidur. Ah, orang gila tuh. Bukan saya yang bilang, Einstein. Dan juga di Al-Quran ada salah satu hadis sahih, innallaha yuhibbul mu'minal muttarif. Allah mencintai orang yang kerja keras. Berarti Allah tidak mencintai orang yang tidak kerja keras. Jadi nggak ada yang jalan. Kita mau berubah, bekerja keras. Nggak ada. Belum aku temukan orang malas bercerita, dulu aku malas tapi saya bisa kaya, bisa sukses. Nggak saya temukan. Yang saya temukan adalah orang kerja keras, dia sukses. Kalau doa, Indonesia nomor 1 dunia. Nomor 1, ini ada surveinya, kita nomor 1 berdoa. Paling rajin berdoa.
Ini ada survei yang dilakukan orang Indonesia nomor 1 berdoa, tapi nomor terakhir bertindak. Menangis berdoa, asik, nangis dia tagih si penderitanya, baru dia pergi tidur. Kan tidak sehat itu. Tapi sebaliknya, Jepang, beberapa negara lain, Korea, ini Vietnam nih, dia lagi berdoa, kerja keras, berdoa dan bertindak. Kalau kita doa nomor 1, bahkan disertai dengan air mata menangis, habis air matanya berdoa, tetapi tidurnya alhamdulillah 16 jam 1 hari 1 malam. Dan juga jangan bilang bahwa dia miskin, marah dia. Jangan bilang dia malas. Kadang kita saling memuji dalam kepalsuan, pura-pura bapak makin hari makin hebat. Apa makin hebat? Hari ini naik ojek, besok naik gojek, tahun depan naik gojek. Apanya yang hebat? Kalau kampus harus cerita yang pahit. Jangan saling memuji bukan pada tempatnya. Ah, bapak makin hebat saja. Jadi itu nomor 1 kita berdoa. Kalau menurut kami doa sesungguhnya yang dikatakan tadi ayat Allah, hadisnya ikhtiar. Kalau mau berhasil harus ada gagasan besar, mimpi besar, doa besar, kemudian take action, bertindak. Tapi yang paling sulit adalah bertahan persisten dalam tekanan. Bertahan dalam tekanan itu yang paling sulit. Bayangkan kalau dalam ruangan ini ada berapa? Ada 500 orang. Kalau ini semua merubah mindset berdoa dan kerja persisten, Anda bisa mengobrak-abrik ini negara dan merubah ini negara menjadi negara superpower. Siap? Memang tidak ada tanda-tanda berhasil. Suaranya saja mau disumbangkan, siap, asal kalau kelihatan mukanya orang, kalau ada asal menjawab, rezekinya salah-salah. Mau ke pasar mau jadi kepala dinas mau jadi rektor mau, tapi tidak ada ikhtiar. Ditanya mau kaya, susah banget. Siap? Kenapa dia suaranya seperti itu? Dia tidak yakin pada dirinya. Kalau Anda tidak yakin pada dirimu, jangan mimpi alam ini yakin pada Anda. Tahu nggak kalau kita susah, keluarga berkurang, alumni berkurang, sepupu berkurang, semua berkurang. Dan bahkan tidak ada yang mau mendekat. Coba perhatikan, kalau ada ngajak traktir, ayo kita ke warung ini. Yang ngajak itu yang biasanya bayar, kita rame-rame datang. Tapi kalau BS bayar sendiri, tunggu dulu, langsung alasannya macam-macam, nggak ada yang mau datang. Dan ini anak-anak mahasiswa jangan biasakan duduk sesama 5 watt. Ngerti 5 watt? Antara mati dengan hidup, padam. Apalagi di warung kopi. Kenapa? Nggak jelas siapa yang bayar. Dan tidak rasa kopi yang manis, rasa pahit. Kenapa? Nggak jelas siapa yang menyelesaikan nanti. Tapi kalau orang sukses, alumni bertambah, teman bertambah, sepupu bertambah. Saya keliling dunia, keliling Indonesia, keluarga saya bertambah. Memang keluarga saya banyak. Kenapa? Dari Nabi Adam. Tapi kalau kita posisi sulit, dia bilang katanya sesama Luleo, enggak, mungkin. Dari mana dia? Enggak kenal. Itu realisme, itu realistis. Itu kita harus terima. Makanya tidak ada pilihan lain adalah sukses. Ada yang mengatakan, biar miskin yang penting bahagia, itu omong kosong itu. Itu dipendam penderitaannya itu. Mana ada ibu-ibu dosen? Ada? Enggak ada? Dosen perempuan ada? Mana ada nyaman perasaannya? Suami pulang tidak bawa berlian, hanya bawa kwitansi. Itu pun sudah habis. Tapi coba bawakan berlian, dia pasti membuatkan masakan terenak yang disenangi suaminya.
Benar ibu-ibu? Tuh bapak-bapak gimana tuh? Ini, dan tahu bapak ibu, ada obat yang paling bagus. Ini sebelum kita masuk ke bagaimana pertanian, bagaimana kita bernegara. Ini baru pemanasan dulu. Ingatkan saya, aku harus terbang ke Jakarta. Tapi saya tidak ingin, saya ingin ketemu mahasiswa. Kenapa? Ini mahasiswa adalah harapan bangsa. Mereka melanjutkan nanti di pembangunan. Kita jangan ego hidup. Mereka akan, ini yang anak muda melanjutkan perjuangan. Ada kisah menarik. Anak saya dulu kena COVID. Yang pertama, saya kaget. Undang dokter. Panasnya 48 derajat. Menuju 50. Saya panik. Aku tanya istri saya, Bu, ini anak apa keinginannya yang belum kau belikan? Dia mau beli laptop, tidak ada di Indonesia. Harganya berapa? 150-an kayaknya. Aku transferkan 160 juta. Baru tunggu 10 menit. Baru aku telepon, bagaimana nak? Karena kita tidak boleh dekat. Bagaimana nak? Sudah sembuh. Langsung normal. Jadi ternyata ampuh itu obat. Istri saya juga sakit. Ada kunjungan ibu-ibu menteri di rumah di Makassar. Ibu wakil presiden datang semua. Sakit, mati. Ini orang kita, orang Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan kan satu tuh. Budaya kita sama. Itu kan tidak beradab tuh. Kalau ada tamu kita tidak jemput dengan baik. Aku kirimi pembeli berlian. Langsung nari dengan ibu-ibu menteri. Artinya apa? Obat paling dahsyat adalah dolar ini. Masih ingat waktu kecil kalau sakit dibelikan kue, belikan baju baru. Benar nggak? Nak, kalau kamu sembuh aku belikan baju. Diberikan kue, diberikan semua kesukaan kita. Kenapa? Setelah itu aku ketemu dokter-dokter ahli dari Jakarta, dari Unhas, ketemu kumpul. Apa hubungannya kebahagiaan dengan penyakit? Apa? Kalau orang bahagia, hormon endorfin tumbuh, sel-sel tumbuh. Kalau orang bahagia, dan yang bisa membahagiakan adalah kalau tidak ada utang, dompet lumayan. Makanya kalau orang agak sejahtera, biasa agak-agak cerah tuh mukanya dan agak panjang umurnya. Kenapa? Hormon endorfin itu bekerja terus-menerus. Tapi kalau susah hidupnya, itu agak-agak berat. Biasa hidupnya kelihatan itu. Jalannya saja kelihatan. Ini kayaknya bisa ini diandalkan kalau kita masuk warung. Mau lihat pragmatis ini hidup? Aku angkat ke tingkat dunia. Trump. Coba lihat Trump. Berlakukan tarif seluruh dunia termasuk Meksiko, Kanada. Padahal dia sekutunya. Kami ketemu menterinya, dia berlakukan tarif masuk negaranya sekian persen, 10%, 20% dan seterusnya. Jadi pragmatis. Hidup itu pragmatis. Realism. Jadi perempuan itu bukan matre, cuma butuh juga kebahagiaan. Jadi bapak-bapak yang hadir, mau lihat hormon endorfinnya istrinya tumbuh, pulang nanti dari sini singgahlah di toko beli berlian, nggak usah mahal. Ya, yang 1 biji matanya itu yang harga 30 juta, pasti tersenyum dan melihat wajah yang begitu cerah. Bisa? Kecil suaranya. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah sulit. Seluruh yang hadir dalam ruangan nggak ada alasan tidak sukses. Kenapa? Kami di sini dulu titik nol berjuang. Kami dari Konsel sama Pak Bupati. Pak Bupati dari dulu hebat. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Konsel. Ini foto saya itu di Anese. Nih.
Waktu kami PPL, kami honorarium. Ini. Itu di Anese. Anese itu penuh kenangan. Ini, itu tebunya, ini doser aku jalankan. Awalnya kami jalan kaki 1 tahun itu 10 kilo tiap hari, PP. Makanya tadi Pak Rektor, Pak Menteri naik mobil. Itu gaya-gaya, mau dijemput depan enggak, aku lewat belakang. Ini kerja aku jalan kaki keliling di sini, terus makan di pinggir Kendari Beach, di pinggir jalan, kaki 5. Ada dulu seorang camat bilangi, karena saya makan di kaki 5, kasihan itu sinder tapi makan di pinggir jalan, pegawai, kasihan ya pegawai. Saya ingat itu kata-katanya. Begitu aku ketemu, aku beri yang terbaik. Ini dulu yang menghinaku, ini dulu menekanku. Inilah guru terbaikku karena dia menghinaku, sehingga aku bisa melompat secara eksponensial. Dia kaget, dia jalan ke Makassar, kebetulan kami di Makassar, langsung saya lihat dari jauh, aku potong, kaget dia. Saya turun, Bapak mau kemana, Ibu kemana, aku antar. Sini Anese di. Itu motor saya sudah cari, sudah dapat ada di kantor sekarang. Saya museumkan. Ini fotonya. Dampingan dari PPL jadi RI 38. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Biasanya ada mitos kalau pegawai tidak bisa kaya. Benar, dosen tidak bisa kaya karena meneliti proposal macam-macam, Scopus. Terus pegawai tidak bisa kaya. Benar enggak? Pengusaha tidak sekolah. Aku mencoba menggugurkan 3 mitos ini. Kami pengusaha, kami birokrat 22 tahun, kami juga insya Allah profesor akhir tahun ini. Sekarang tidak ada alasan. Sekarang aku mau masuk kampus. Sementri kami mau keliling mengajar. Kami filantropi, kami keliling mengajar. Harusnya kalau ada kaya raya dari kampus. Kenapa? Yang paling mahal adalah ide awal. Ini yang paling mahal. Kenapa? Kami punya hak paten 7. Satu yang paling terkenal adalah tiran, tikus diracun oleh Amran. Ini. Tikus membawa nikmat. Tahu, aku singkat aja. Ini dulu omset, tapi tidak mudah. 3 tahun kami meneliti, 10 tahun kami uji coba, hari ke-13 tahun baru berhasil. Begitu berhasil, dulu petani beli dengan negara 250 miliar 1 tahun. Untungnya nggak banyak, 5.000%. 245 miliar untungnya, 5 miliar modalnya. Aku ditanya oleh seseorang, kok bisa? Ada penjual mobil, satu orang penjual mobil, aku ini jual mobil ribuan, tapi saya dapat 25 miliar, 5 juta per unit. Iya, karena bapak jual otaknya Jepang, aku jual otakku sendiri, yang tahu cuma saya dengan Tuhan, rahasianya. Nah baru aku sebut sekarang, itu selama 10 tahun. Makanya dosen-dosen kalau saya teliti yang dibutuhkan oleh negara. Kalau perlu ada sektor pertanian, ekonomi, apa saja. Jangan, oh aku ekonomi tidak bisa meneliti. Yang penting ada kemauan keras. Kalau perlu meneliti padi atau mangga, sebesar begini mangga. Langsung bapak kaya raya. Atau meneliti tikus, ada bahan tikus tidak boleh masuk sini. Atau mente, buah mente seperti gini besarnya. Pasti anak, tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di bumi ini. Yang ada adalah sulit. Nah, mahasiswa, teman-teman dosen, ada banyak dosen hadir nggak? Nah, dosen mau nggak ini Haluleo menjadi kelas dunia?
Sederhana. Ulek itu mahasiswa di belakang tuh. Beri PR sampai dia muntah, sampai stres dia pulang. Kalau perlu dia tidak tahu jalan pulang ke rumahnya. Pak, jangan salah, jangan sampai Bapak mengatakan aku manjakan mahasiswa, beri PR 1, 2, 3 semuanya, sehingga Bapak manjakan. Itu keliru. Bapak melakukan membunuh secara pelan-pelan, membunuh masa depannya. Jangan beri kesempatan dia. Kalau ada dia bernapas, tahu nggak? Kalau ada mahasiswa jalannya miring-miring, ditanya lain jawabannya, hormat itu yang listrik, masa depannya cerah. Itu yang cewek-cewek, itu yang kau pilih. Aku dulu kalau ditanya, tahu nggak? Kami biasanya kalau kesulitan dalam bisnis, saya jam 3 subuh jalan di pinggir pantai. Dan cewek-cewek biasanya cowok itu yang gersang, tidak puitis, itu masa depannya jelas. Tapi kalau ada, sayang, aku cinta kamu sampai mati, bohong itu. Itu penipuan awal itu. Itu awal dari bencana itu. Setuju cewek-cewek? Coba. Dia tidak matre, cuma dia butuh hidup lebih baik. Cinta tidak bisa dipakai membeli. Bahkan dia bilang istilah dulu saya di sini, makan cintamu. Benar? Jadi lihat yang cowok itu agak gersang tuh. Saya enggak puitis, sampai tidak ngerti nyanyi macam enggak puitis. Saya enggak puitis. Jadi saya kalau saya jatuh cinta 10 kali, 9 kali ditolak. Enggak apa-apa, aku beritahu pada saatnya kamu menyesal. Setelah 15 tahun dia menyesal. Benar, ada pertemuan, aku hadirkan yang satu, hambar hidupku kalau dia tidak hadir. Begitu dia hadir, pernah suatu ketika aku ketemu 15 tahun kemudian, menteri pertama saya kunjungan. Kak, masih ingat saya? Oh masih. Kamu bagian dari hidupku karena kamu yang menyakitiku sehingga aku melompat lebih tinggi dan ditakdirkan menjadi menteri. Terus apa you mau minta tolong pada orang yang kau sakiti? Aku siap lahir batin karena kamu bagian dari hidupku. Gitu. Oke, yang laki-laki nggak boleh kalah. Laki-laki, kalau kamu ditolak, kamu harus dendam positif. Gantung cita-citamu setinggi langit, kejar, rebut. Kalau kamu capai, itu indah. Dan carilah orang-orang yang menolakmu, beri yang terbaik, beri bantuan mereka. Aku beri sedekah. Dan semua yang menyakitiku aku sedekah. Kenapa? Allah menguji hambanya. Jangan setelah mencapai cita-citamu kamu dendam pada orang. Allah tidak senang. Bapak Ibu sekalian, dosen saudaraku, ayo kita tekan ini mahasiswa. Jangan beri kesempatan dia bernapas. Kasih PR 10 per hari. Setuju mahasiswa? Apa? Setuju mahasiswa? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju? Mahasiswa yang setuju? Yang setuju? Tahu nggak? Ini 1, 2, 3 ada 10. Yang setuju itu lihat masa depannya pasti bagus. Anak-anakku, kamu harus keluar dari comfort zone. Zona nyaman. Kalau kamu nyaman, tunggu masa depanmu di 15 tahun, 20 tahun ke depan, kamu akan merasakan penderitaan sampai liang lahat. Dan moga-moga
tidak melanjutkan di akhirat nanti. Karena orang miskin mendekati kekufuran. Mau lihat ini contoh. Ini perjalanan, ini grafik. Di saat masa muda, karena ada masa muda itu anak-anak. Masa muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Bohong itu. Kenapa tadi menjawab tidak? Karena dia nyaman perasaannya hari ini. Hari ini nyaman perasaanmu 15 tahun akan datang bertubi-tubi tekanan sampai liang lahat. Tahu apa yang terjadi? Begitu you selesai karena tidak terbiasa tekanan, susah dalam bekerja. Begitu you dapat pekerjaan karena tidak biasa dalam tekanan, kamu tidak bisa naik ke atas karena ada kompetisi. Oke? Karena kamu sulit, kamu wariskan nanti kemiskinan berkelanjutan. Dan itu pasti. Ini lihat, harus struggle now, harus berjuang dari sekarang. Jadi yang menjawab tadi mengatakan tidak siap PR 10 kali, itu masa depannya tidak jelas. Aku mau berguru ulang. Saya tanya, yang mendapat tekanan tinggi di bumi apa? Berlian. Benar kan? Tekanan yang paling tinggi dia dapatkan adalah jadi berlian dan jadi emas. Itu panasnya 3.500 derajat Celcius. Sehingga dia jadi berlian. Pertanyaanku, mau mahasiswa berlian atau lumpur? Kalau lumpur, di mana dia lengket dibuang? Anak-anakku mahasiswa, mau jadi berlian? Mau jadi lumpur? Itulah yang tadi yang saya katakan. Dia mau kaya, dia berdoa, baru pulang tidur. Wassalam. Harus berani berproses, dan berproses itu pahit, tapi itu adalah jamu. Berproses itu pahit. Maaf Pak Rektor, kalau seandainya saya banyak waktu, nggak usah, saya dekan saja di sini. Pasti mahasiswanya aku jadikan terbaik Indonesia. Tapi berapa mahasiswanya pertanian? Katakanlah pertanian. Ada 1.400 orang. Kalau saya jadi dekannya, yang tamat paling tinggi 100, yang 300 DO. Tapi yang 100 itu yang menggetarkan dunia dan yang mengatur republik ini nanti ke depan. Aku pastikan itu. Tapi Pak Dekan, PR beri minimal 10 satu hari. Dan setiap masuk kelas suruh bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Indonesia. Nanti keluar kampus, kalau perlu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina. Udah, ini terbaik di Asia nanti. Tapi Pak Dekan siap dihujat, siap dimaki, tapi itu balasannya surga. Dosen itu bau surga, guru itu bau surga, karena ada amal jariah yang disebarkan. Pak Dekan gampang, beri pekerjaan. Enggak usah, oh harus dosennya, enggak usah. Ada Mbak YouTube, Mbak Google, semua ada di situ. Coba angkat tangan, yang mau kaya raya, mahasiswa yang mau kaya. Bayangkan, separuh angkat tangannya, yang separuh kau mau apa nak? Memang kau hobi miskin ya? Yang mau kaya raya, aku doakan, aku baru dari Tanah Suci, baru tiba. Ya Allah, berikan anak-anakku mahasiswa yang hadir hari ini, berikan rezeki yang melimpah sehingga dia memimpin ini republik. Tidak ada yang tidak bisa, tapi rubah mindset. Change your mindset, you can change the world. Rubah berpikirmu, kamu akan rubah ini dunia. Tapi kalau kampus ini kita tidak rubah, cara belajarnya, kedisiplinannya Pak, wassalam. Gak usah berharap banyak.
Siapapun rektor, siapapun dekan, enggak akan berubah. Dan mahasiswa, dosen yang paling dibenci karena banyak PR-nya, itu paling dikenang dan pahalanya paling banyak. Aku juga rasakan. Nah, waktu saya seumur Anda, aku juga tidak suka itu PR. Bahkan dosen kita hindari, ini banyak PR-nya, apalagi mata kuliah pilihan. Jangan dipilih ini, banyak PR-nya. Aku juga rasakan itu dan aku menyesal. Untung setelah tamat, karena memang saya hidup miskin, bekerja keras. Siap berubah? Masih kecil suaranya, padahal saya harus pulang cepat nih. Bisa berubah? Anak-anakku yang ada dalam ruangan adalah orang-orang pilihan. Banyak saudara kita tidak kuliah. Anda jangan sia-siakan 3 tahun 4 tahun di sini. Jangan. Aku mohon anak-anakku, you menyesal hari ini sebelum 15 tahun penyesalan menjemputmu. Seperti yang tadi, lihat yang tadi, struggle now, berjuang sekarang nih. Tapi begitu umur 40, kami umur 36 menikmati, alhamdulillah dari Allah. Racun tikus itu 36 saya punya, langsung menyebar, bahkan Jepang menggunakan. Wah, ya itu juga saya yang nomor 1 tuh, yang di atas lah. Enak tuh, ada sini. Nah ini enak banget. 36, umur 36 saya di sini langsung turun. Yang tadi banyak pilih, yang ini tidak mau PR, pulang cepat, datang terlambat, banyak ceritanya, banyak protesnya. Ini dia baru mendaki. Setelah umur tua, baru mendaki ini. Ini. Teman saya yang menghina saya temukan di sini. Pak, aku sakit, tidak ada obat. Aku bantu, tapi sampai berapa saya bisa bantu? Palingan 100 orang, 200 orang, 300 orang. Ini. Nah, anak-anakku, ini nomor 1 di atas. Pilih yang di atas atau di bawah? Pilih yang di atas atau di bawah? Mulai berubah. Dan setelah 15 tahun baru ketemu. Jadi sekarang mendaki berat, pahit. Setelah itu kami umur 36 baru, ini umur 36 di sini. Sampai sekarang sudah lumayan. Ini, aduh enak banget. Ada roda-rodanya di sini. Turun. Coba teman saya sebagian besar, ini baru dia mendaki. Sudah sakit-sakitan, sudah umur tua, sakit-sakitan, sudah terlambat. Jadi kita harus berani berproses. Nah, Anda memenuhi syarat untuk kaya raya. Nih, orang kaya dunia. Enggak, yang milioner. Bukan. Tunjukkan yang orang-orang kaya itu, Jack Ma. Aku pelajari biografinya. Nih, mulai yang satu ini, Richard Branson. Ini tamat SMP. Bill Gates drop out. Ini Mark Zuckerberg. Ini drop out. Ini Jack Ma tamatan SMA. Artinya Anda memenuhi syarat untuk menjadi kaya raya karena sudah perguruan tinggi. Ini Steve Jobs drop out. Selamat datang Pak Wagub, sahabatku yang baik hati. Jadi tamat SMA saja mengobrak-abrik dunia. Jack Ma, aku ketemu dia, datang 2 kali di Indonesia. Aku lihat lebih pendek dari saya. Aku lihat kayaknya lebih gagah saya daripada dia. Tapi dia goncang Amerika. Dia getarkan Amerika. Sekarang apa? China, superpower sekarang. Kita ini poco-poco. Tahu poco-poco? Ada yang naik ditarik, diprotes. Jadi tarik tambang atau poco-poco, 2 kali maju 2 kali mundur. Baru dikira dirinya sudah jalan cepat. Maju mundur, maju mundur.
Dan yang lebih gila, bukan bidangnya dia protes. Yang penting, terus saya tanya, kenapa protes? Yang penting protes. Saya bilang, rusak juga ini orang ini. Anak-anakku, kamu berhak menggenggam ini republik, tapi belajar keras dari sekarang. Kalau kita kehilangan uang, ada beberapa prinsip itu nggak masalah. Kehilangan kesehatan, itu kehilangan sesuatu. Tapi kehilangan integritas, karakter, segalanya hilang. Dan jangan hidup dalam kepalsuan. Oke, aku tanya, sebelum aku cerita pemerintahan, lihatkan waktu setengah jam lagi ya, karena saya harus langsung ke Jakarta. Aku tanya anak-anakku, mau nggak kembali yang struggle, tunjukkan? Mau nggak berjuang dari sekarang, atau berjuang setelah 25 tahun? Pilihan pasti datang. Pilihannya adalah hari ini Anda berjuang, jangan sia-siakan waktu, atau setelah 15 tahun baru Anda berjuang. Tidak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Dan manusia cenderung tidak mau keluar dari zona nyaman, comfort zone. Nggak mau, dia berkelahi dengan dirinya. Yang nyaman sekarang, yang disenangi, aku tahu kata hatimu tadi. Begitu aku tanya, beri PR 10, bilang tidak. Tahu kata hati, yang you mau cipika-cipiki, ketawa-ketawa, tidak ada pekerjaan, dosen tidak datang, Anda pulang wisuda. Dan aku juga begitu dulu. Paling bahagia kalau dosen yang terakhir jam 4, jam 3 tidak hadir. Yes, pulang cepat kita. Benar? Berarti kita sama. Ternyata itu salah, nak. Bahagia enggak kalau dosen tidak hadir? Ini. Enggak. Ini kita kejujuran dulu butuh. Kejujuran ini. Karena kenapa? Kalau kamu tidak jujur, saya tidak bisa mengobati penyakit yang kau bawa. Bahagia enggak? Dosen kan menghadap ke depan nih, dia tidak tahu siapa yang berteriak. Bahagia enggak kalau tidak ada dosen? Ada juga bilang tidak, tapi itu sebagian kecil. Yang bilang iya, itu sebagian besar. Karena hampir seluruh manusia tidak ada yang mau berproses pahit, zona nyaman. Dia mau berada zona nyaman tapi menghasilkan. Hampir seluruh manusia. Makanya sukses itu 5%, 2%. Kenapa? Dia lebih cenderung ingin bahagia, ingin menikmati hidup, tapi juga kaya raya. Omong kosong itu, nggak ada ceritanya itu. Yang adalah berjuang, berproses, mimpi besar, take action, langsung bertindak, persisten. Di sini paling berat. Konsisten dalam tekanan, di sini paling berat. Itu insya Allah berhasil. Baik anak-anakku, aku tunjukkan apa yang dilakukan pemerintah. Saya sebagai orang Sulawesi Tenggara, aku tidak ingin permalukan Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun dunia. Kami sudah 3 kali ditakdirkan menjadi menteri. Bapak Presiden pertama, kedua, saya diundang. Pak Menteri bantu saya maghrib, bisa nggak swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden. Setelah 21 hari berubah menjadi 3 tahun, setelah 45 hari berubah, bisa nggak 1 tahun? Tapi sebagai anak Slebes, anak Sulawesi, pantang mundur kembali sebelum tugas selesai, sebelum aku capai cita-citaku. Banyak yang ragu, nggak mungkin. Dari Anese, ada yang tahu Anese? Cari nanti. Aku di Asera, perbatasan Sulawesi Tengah. Saya di perbatasan Sulawesi Tengah dengan Anese 8 tahun setengah. Nggak pernah menyerah. Coba cari fotonya yang aku di Asera.
Nah ini bocor nih. Jadi kalau hujan, ini sebenarnya gaya-gaya aja atapnya. Ini bocor, ini tembus ke langit nih. Ini saya. Nih. Ada cerita menarik. Kami tinggal di Indonesia membangun, tapi 1 hektar pun kami tidak punya. Yang bangun pertama sawit Sulawesi Tenggara, maaf, saya yang rintis pertama. Ini tahu ada kisah yang menarik. Enggak usah saya tunjuk, seluruh teman-teman saya ini pulang. Aku tidak tahan jalan kaki tiap hari. Enggak, aku tahan. Aku jihad. Yang lainnya sekarang, dulu manajer, sekarang masih manajer. Saya sudah 3 kali menteri, tapi dia masih manajer. Kenapa? Yang tadi itu tidak mau berproses di tempat yang sulit. Kalau Anda mendapatkan tekanan, itulah guru terbaik, mengalahkan guru yang di kampus. Kalau Anda tertekan dalam bentuk apapun, itu guru terbaik. Dalam bentuk belajar, dalam bentuk bekerja, dalam bentuk cinta. Kalau kamu disakiti, jadikan guru terbaik. Ini foto saya. Aku simpan. Ini pada saatnya akan menjadi saksi bisu di saat 15 tahun kemudian. Hari ini alhamdulillah terjadi. Kantor saya dulu ini. Kantor setelah saya pulang ini kantor saya. Dulu jelek, gondrong. Ini saya di kos-kosan tuh. Nggak mungkin. Almost impossible. Hampir tidak mungkin terjadi. Alhamdulillah setelah 7 tahun racun tikus laku, kantor berubah ini. Tapi harus ada passion, harus ada spirit. Passion is more important than brand and talent. Spirit itu, daya dobrak itu, kemauan yang keras, yang gigih, itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau baru disuruh PR, wah berat. Udah, hidupmu akan berat. Udah sepakat 10 PR 1 hari? Sepakat? Tepuk tangan untuk Halo Leo. Selesai mahasiswa, aku tunjukkan kemajuan pemerintah. Saudaraku, sahabatku, dosen, nanti kalau setiap saya ke Kendari, undang saya mengajar di pertanian, di ekonomi, di mana saja, aku siap datang. Kalau saya tidak menteri, aku mau mengajar. Aku mau janji tadi yang siap tadi 10 PR 1 kali. Pak Rektor, Wakil Rektor, lakukan ini. Enggak usah lama. 5 tahun terjadi perubahan drastis di sini. 5 tahun. Ini terjadi revolusi di sektor pendidikan. Aku pastikan. Dan nanti orang mengatakan, dari mana Halo Leo? Enggak usah dites, masuk aja. Aku mimpikan Halo Leo, dimanapun mendaftar, dari mana Halo Leo? Masuk saja, enggak usah dites. Apalagi masuk di perusahaanku, Halo Leo. Ini teman sependeritaanku masuk. Tapi jangan begini, dari mana ini? Perguruan tinggi enggak usah diterima ini. Ini bikin kacau aja. Dan itu perusahaan-perusahaan multinasional global seperti itu. Karena saya bersahabat, semua pengusaha-pengusaha konglomerat Indonesia bahkan dunia, itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan kita alhamdulillah sekarang swasembada, bukan kata saya, kata FAO, kata ini dari FAO, produksi kita naik nomor 2, ini tertinggi dunia, dan bukan saya mengatakan ini. Jadi kalau ada yang mau protes silahkan ke Roma. Kan ada kemarin mau coba protes, silahkan ke Roma, jangan ke saya. Yang data mereka pertanian tidak mengeluarkan data. Kemudian ini yang data dari Amerika, dari United States Department of Agriculture.
Kita produksi 34, melompat naik 4 juta ton. Dari BPS Indonesia ini naik 4 juta ton. Jadi Amerika mengatakan kita melompat, FAO mengatakan melompat, kemudian BPS mengatakan melompat. Bukan saya, kami hanya berproses bekerja. Kalau data saya subjektif, saya minta ke Dirjen jangan coba-coba ada keluarkan data. Ini aku ambil datanya. Kemudian beras sekarang swasembada ini tertinggi selama Republik ini merdeka. Tahun 69, saya lahir 69. Sesungguhnya ijazah saya itu 68, tapi saya 69. Sejak kami lahir dan bahkan merdeka 2026 tertinggi sekarang 5,3 juta ton, gudang kapasitasnya 3 juta ton, tapi sekarang ada 5 juta ton. Kita sudah sewa 2 juta ton, termasuk Sulawesi Tenggara. Dan itu bukan kerja saya, kerja kita semua. Ada TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ada Angkatan Darat, nggak ada. Perguruan tinggi, mahasiswa kami libatkan. Ini mahasiswa, ini tentara, ini mahasiswa. Coba tunjukkan mahasiswa, ada brigade pangan. Nih, mahasiswa semua aku libatkan. Nah, silahkan terlibat. Banyak yang mengatakan, Pak, aku mau jadi pengusaha saja. Oke, silakan, aku beri traktor. Nah, swasembada sudah oke, PDB sektor pertanian ini naik sangat tajam. Nih, 0,6 naik 5,7, tidak pernah terjadi. Kemudian Bapak Ibu, anak-anakku boleh cek yang anak petani, harga pupuk turun 20%. Tidak pernah terjadi. Di saat dunia harga pupuk naik, baru-baru Australia beli pupuk dari Indonesia. Ini turun 20%. BBM tidak naik di saat dunia naik. Itulah presiden kita. Tapi banyak yang tidak marah karena pupuk naik, kita swasembada. Aku maklumi. Kenapa? Seluruh negara pengekspor beras ke Indonesia itu marah. Kenapa marah? Indonesia adalah pasarnya. Kita penduduk terbesar nomor 4 dunia. Jadi dia marah. Sekarang main di medsos, menyerang macam-macam dia lakukan. Yang marah adalah negara pengekspor. Benar nggak? Karena berasnya tidak laku kan? Yang kedua adalah importir yang ada di Indonesia, yang sudah bangun puluhan tahun gudang, bangun puluhan kapal ke infrastruktur, ada sumber daya manusia, tetapi langsung gudangnya kosong karena tidak impor. 2023, 2024 kita impor 7 juta ton. Dan bahkan sudah antri beli beras. 2024 kami langsung ditarik jadi menteri kembali. Ini antri beli beras. Jadi dia bahagia kalau kita kesulitan. Wajar. Wajar. Karena Indonesia mau dijadikan pasar selama-lamanya. Tapi menemukan presiden, Pak Menteri, balikan ini keadaan dalam waktu singkat. Siap Bapak Presiden. Tahu, nak, karena saya tertekan seperti tadi, bukan Anda saja saya tekan. Saya tertekan vertigo, 2 kali saya jatuh. Untung tidak ada kamera. Di mall jatuh, kemudian pada saat di rumah, aku langsung jatuh. 7 jam dirawat baru bisa bangun. Kenapa? Stres. Begitu aku dirawat di Singapura, Bapak siapa? Aku petani. Petani dari mana? Indonesia. Petani apa sih? Petani padi. Terus ini gara-gara stres, Bapak stres, asam lambung naik. Ini kurangi berpikir. Gimana berpikir? Mau dikurangi berpikir, harga naik, tensi juga naik. Benar nggak? Enak banget yang protes. Tahu jadi Menteri Pertanian, harga naik, yang marah adalah konsumen. Harga turun, 115 juta petani marah. Harga sedang-sedang, pengusahanya yang marah. Jadi aku sebagai menteri minum pil tiap hari, pil sabar. Makanya aku ke Tanah Suci berdoa, ya Allah, berilah jalan yang benar pada rakyat Indonesia. Beri mereka, buka pikirannya bahwa bekerja itu jauh lebih sulit daripada menghayal dan menghujat orang.
Alhamdulillah sekarang sudah. Berikutnya kita hilirisasi, Pak Bupati, nanti mungkin suatu saat seluruh bupati kita ketemu, Pak Gubernur, Pak Wagub. Ada untuk Sulawesi Tenggara oleh-oleh itu ada 38 juta batang kelapa dengan kakao. 38 juta, penduduknya cuma 2 juta. 2 juta ya penduduk, lebih. Ya, ini tadi itu gratis dari presiden, pengolahannya gratis, tanamnya gratis. Anak-anak yang mahasiswa yang ada tanahnya kosong, silakan tunjuk. Para dosen yang ada tanahnya kosong, tinggal tunjuk, modalnya telunjuk, asal jangan tanahnya orang ditunjuk. Silakan tanam. Ini pembibitannya tadi di konsel, bagikan Pak Bupati seluruh Sulawesi Tenggara. Karena saya orang Sulawesi Tenggara juga, tapi seluruh Indonesia aku berikan, karena totalnya 870.000 hektar kita targetkan. 870.890 hektar, anggarannya kurang lebih 10 triliun. Dan saya katakan kemarin ada saya copot, kalau ada yang macam-macam aku beresin kamu. Ini untuk rakyat, ini uang rakyat. Di Sulawesi apa yang kemarin Prof yang saya copot, dia sebut ini 40.000, aku hitung salah. Saya bilang kamu mulai besok jangan menjabat. Begitu kami ke Jawa Barat, nah ini kemarin saya bilang kamu gak boleh rakyat menunggu. Tahu nggak, satu batang kelapa itu ditanya di akhirat nanti kalau salah, ditanya kelapanya ini uangnya, ini uang rakyat semua. Nah kemudian di Jawa Barat kami juga temukan, Jawa Barat ya, apa namanya itu, desa apa, kabupaten apa tuh, aku lupa. Pak Arif, apa namanya, dari Jawa Barat yang padi, Sukamandi. Ini fotonya, aku datang, aku sudah perintahkan 1 tahun tidak kerja. Sini, kamu tidak hobi menjabat. Terus maksudnya Pak, peringatan? Enggak, ini SK kamu mulai hari ini kamu saya copot. Saya copot di tengah padi. Memang aku jelek, memang aku mungkin terkadang aku tidak manusiawi. Demi anak-anakku yang ada di depanku, demi masa depan mereka, kita harus bukakan mereka karpet merah untuk mengantar Indonesia menjadi Indonesia superpower. Saya panggil, saya peluk, ini SK kamu. SK apa Pak? Pemecatan, pemberhentian. Tahu anak-anakku, ada yang bertanya di medsos, Pak Mentan, apa tidak dipecat saja? Itu sudah di penjara 76, baru 1 tahun. Jadi kalau 5 tahun 7 ke 5 ya kurang lebih 400-an lah nanti masuk penjara kalau dia tidak mau tobat. Ini nggak boleh, amanah. Jabatan itu hanya sebentar, 5 tahun, itu pun kalau tidak reshuffle, kalau tidak dicopot. Jabatan ini udahlah, bagaimana bergerak yang diridhoi Allah. Kemarin ada minyak goreng macam-macam didenda 11 triliun. Anak-anakku yang saya cintai, ini nanti kita lakukan hilirisasi yang terakhir, hilirisasi. Setelah kita tanam, kita bangun pabriknya. Sekarang sementara membangun kelapa, kita pabrik kelapa. Tahu ini nak, dosen-dosen, sekarang kita ekspor dulu buah 1.300, sekarang harganya 10.000. Kalau kita olah dulu itu 100 kali lipat. Ekspor kita 24 triliun 1 tahun. Ini kalau ini diolah dulu menjadi VCO, menjadi santan, menjadi coconut water, coconut milk, itu 100 kali lipat. Artinya apa? 2.400 triliun. Air kelapa saja, kalau kita air kelapa dibuang biasanya, ini kalau dikemas ini bisa 800 triliun. Total kita hitung kurang lebih 5.000 triliun hasilnya. Sekarang kita sudah bangun pabrik. Ini pabrik di Maluku, ada yang satu di
Morowali. Ini pabrik kita ekspor nih. Ini kita ekspor ke China. Dan Indonesia nomor 1 dunia. Kenapa kita hilirisasi? Itu maksudnya Bapak Presiden. Maaf, banyak yang tidak bahagia dengan Indonesia kita kawal menuju superpower. Negara lain tidak bahagia, dia ganggu kita. Di medsos kita dia ganggu. Ini kemudian CPO kita nomor 1 dunia. Ini nomor 1, ini CPO nomor 1 dunia. Kita olah ini, kita kuasai 60%. Sekarang anak-anakku bisa lihat, tolong nanti kalau Haluleo bisa kontribusi apa saja. Kemarin kami minta ITS CPO jadi bensin. Ini CPO jadi bensin. Sekarang CPO jadi solar. Nah, kalau Haluleo nanti Pak Rektor, kalau bisa yang membidangi apa kita kerjasama. Ini kemarin begitu berhasil kami dirikan industri. Jadi dari CPO kelapa sawit jadi bensin, kemudian dari kelapa sawit jadi solar. Tahun ini kita tidak impor solar 5 juta ton. Makanya Presiden berani menyampaikan tidak naik BBM di saat dunia harga BBM dunia naik. 1 Juli wassalam, 1 Juli tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan yang dikatakan B50, 50% sawit, 50% fosil dari dalam negeri, tidak impor lagi. Nantinya 100% nggak ada impor, bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus. Inilah kita diganggu terus. Kemudian ada gambir, kita kuasai dunia. 80% gambir dunia, tahu gambir? Ada yang tahu? Itu nilainya 5.000 triliun. Apa kalau di sini Pak Bupati namanya gambir itu yang pakai siri-siri? Itu 5.000 triliun. CPO kalau diturun derivatnya margarin macam-macam, solar, bensin itu bisa 15.000 triliun. Baru 3 yang kita hilirisasi bisa 25.000 triliun. Atau 20.000 triliun, itu 7 tahun APBN. Inilah peta jalan yang dibuat Bapak Presiden. 5.000 triliun. Ini hasilnya jadi apa tuh? Bisa jadi skincare, bisa jadi pemilu, tinta pemilu, bisa jadi sabun. Tapi yang olah adalah India, kemudian dikirim ke Eropa dan Amerika. Ini tinta pemilu, ini ada hasilnya. Perekat kayu macam-macam, kulit. Obat juga bisa, ini jadi obat. Next. Ini yang nomor 2, anak mahasiswa jangan baca, cukup dosen. Macam-macam produk yang dilahirkan. Baru 3, ada rencana 6, coba buka 6. Kakao terkenal Sulawesi Selatan adalah mente. Tolong mente tanam sebanyak-banyaknya. Pak Wagub, mente ditanam sebanyak-banyaknya. Kakao, kelapa, mente yang bisa tumbuh di Sulawesi Tenggara. Kakao, kelapa, kopi bisa nggak? Di mana kalau kopi? Kecil mungkin. Jangan Pak, jangan sampai nanti jadi stunting. Enggak. Coba aku nanti cek. Kalau bisa minta sebanyak-banyaknya ya. Itu mimpi kita. Hilirisasi semuanya. Indonesia negara yang sangat kaya. Negara yang sangat kaya. Tapi harus ketemu sumber daya manusia yang tangguh, sumber daya alam yang melimpah, menjadi menuju superpower. Ini harus kolaborasi. Yang tadi dapat PR 10 PR per hari. Itu yang bisa mengelola yang tadi ini. Tapi kalau 1 PR per hari, nggak mungkin. Jadi orang lain datang baru marah. Kenapa orang lain datang? Kita juga ada. Lah, dulu kamu tidak belajar, susah. Oke, ini anak-anakku untuk Sulawesi Tenggara, Pak Gubernur, Pak Wagub, tolong dikawal baik-baik. Setelah ini tumbuh 3 tahun, baru bangunkan industri. Mungkin setelah saya tidak jadi menteri, Pak Wagub lagi yang jadi menteri, kita gantian, Pak Bupati. Kalau saya Pak Rektor, sudahlah Bapak, kalau saya sudah tua, saya sekarang sudah umur
56 menuju 57. Mau juga menikmati hidup. Kalau mengajar aku mau. Aku senang bergaul dengan mahasiswa. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena saya harus pulang. Ada yang bertanya? 3 aja karena saya harus pulang. 1. Sana, itu di sana ujung mahasiswa atau dosen? Yang angkat tangan tadi, aku tunjuk. Dosen. Oke, 1. Dosen 1. Sebelah sini, yang perempuan. Ya, oke, naik di sini nak. Kalau dosen di tempat saja. Sini mahasiswa. Sini nak bertanya. Yang tadi dosen di bawah aja. Boleh naik di sini. Boleh. Pak dosen di sini boleh. Sini 3 aja ya. Atau mau tambah lagi 2? 2. Terus tambah 1 dosen boleh? 1 dosen mahasiswa perempuan dari Papua ada mana sini nak sini oke. Oh mahasiswa BD sini nak BD apa misi? Oke, langsung to the point pertanyaannya ya. To the point pertanyaan karena saya harus pulang. Oke, mulai dari ujung. Dosen dulu, aku catat ya. To the point. Langsung ini pertanyaan 1, 2, 3. Sini ya. 1, 2, 3 pertanyaannya. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kebetulan sudah 5 kali mengikuti forum yang dibawakan oleh Pak Menteri. Tapi ada 2 hal momen yang sangat menggetarkan perasaan saya. Pertama, itu waktu menjelaskan tentang tiran. Tiran, dengan menjelaskan itu saya akhirnya juga menemukan sebuah ide, yaitu sebuah brand namanya RD, Roslin Danafil Coffee. Itu sebagai hilirisasi dari perjalanan penelitian saya sebagai seorang pakar di bidang disfungsi seksual. Jadi menemukan itu saya terinspirasi pada saat Bapak menjelaskan tentang kalau ini setengah jam ini sendirian. Iya. Ini di sini Prof, di sini. Ini jangan dulu nak, ini untuk orang tua. Bagaimana? Kemudian ini aku sengaja. Kenapa? Gudangnya ilmu ada di kampus. Kalau mau bangun negara mulai dari kampus. Apa kemudian itu? Yang kedua ada momen. Sudah selesai penelitiannya? Sudah. Sudah berhasil. Sudah. Dan itu alif atau sudah, wow? Ini alif, oke. Jadi itu kopi RD sudah diproduksi oleh salah satu industri yang ada di Bogor, dan itu sudah didistribusikan sampai di Jayapura. Apa namanya? Kopi RD. RD itu Roslin Danafil Coffee. Saya terinspirasi dengan tiran tikus diracun Ambran pada saat Bapak membawakan salah satu momen yang saya ikuti. Ada enggak contohnya obatnya, Pak? Ada di rumah saya tidak bawa tadi. Suruh ambil cepat, Pak. Ya. Itu penting untuk saya bawa pulang. Aku dulu coba dulu. Pak Arba tolong pergi ambil di rumah. Itu salah satu. Ambil itu. Salah satu. Itu lebih penting daripada ini pertanyaan. Iya. Kebetulan itu sudah di branding, Pak. Pak Wagub, ini lebih penting daripada ini yang 5 pertanyaan. Siap. Ini. Sudah, coba tolong Pak Arba pergi ambil di rumah. Tolong ambil di rumah. Pergi ambil di rumah. Oke. Kemudian momen yang kedua, pada saat Bapak duduk bersama di Hotel Clarion di Makassar, berdampingan dengan adik sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya hadir pada saat itu karena saya tahu Bapak hadir. Saya ikut lagi ke sana di Hotel Clarion tahun kemarin. Itu momennya mungkin Bapak sudah lupa. Itu sangat-sangat menginspirasi. Dan setiap yang Bapak berikan selama 5 kali itu akan menjadi role model saya di dalam mengembangkan bagaimana Universitas Haloleo ini suatu saat Haloleo berkarya akan berkontribusi
dalam menentukan kemandirian Indonesia di masa yang akan datang. Wah, tepuk tangan. Pak siapa Pak? Profesor Dr. Ruslin, Pak Profesor Rusli, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Alwaleo. Ini kalau bisa setelah saya bertanya ini nanti saya pergi ambil dulu kopinya itu Pak. Bapak ambil. Berapa harganya satu dos? Jadi itu harganya satu dos kalau sudah di masyarakat itu 175.000, tapi di agen hanya 100. Dan itu 100. Sampai kalau aku beli 10 juta banyak nggak? Oh bisa. Karena aku mau bagikan Pak Wagub. Oh bisa saya bawakan dengan dosnya. Oke. Silakan diambil Pak. Aku beli 10 juta dulu. Kalau nanti saya kasih Pak Wagub, saya kasih Pak Bupati, Pak Profesor dan Lanut, baru beritahu saya kabarnya. Begini. Saya habis bertanya ini Pak Menteri, saya langsung pulang ambil, kebetulan saya di Pramado. Itu lebih penting dari pertanyaan ini. Makasih Prof. Terima kasih Bapak. Aku bangga. Hidup Pak Lulio. Hidup Pak Lulio. WHO berkarya memastikan kemandirian Indonesia di masa akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pulang ambil Pak Menteri. Foto dulu dong. Foto. Oke. Saya langsung pergi ambil dulu Pak. Kasih. Nanti Pak Wagub dicoba, nanti aku beli 10 juta dicoba bagian depan, dikasih semua. Silakan Nak, mahasiswa. Yang pertama. Kamu Nak. Siapa namanya? Langsung ya bertanya. Perkenalkan, nama saya Alif Akmal dari Alif Akmal. Alif Akmal Pak. Ali Akmal. Alif. Iya Alif. Oke. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Langsung pertanyaannya apa? Pertanyaan saya itu tentang ketahanan pangan dan hak adat. Pertanyaan saya itu bagaimana menyeimbangkan program swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola turun temurun Pak. Gimana? Bagaimana menyeimbangkan program swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola turun temurun Pak, yang sudah di swasembadaya pangan dengan perlindungan wilayah adat yang sudah dikelola. Oke, aku ngerti. Swasembada. Oke. Berikutnya kamu Nak. Ya, lanjut. Baik. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Siapa namanya Nak? Saya Merius Bujangge. Bulan 8 tahun 2025 kemarin saya pernah ketemu Bapak di kantor Menteri di Jakarta kemarin. Benius. Merius Bujangge. Benius namanya. Merius. Oke. Langsung ditanya apa? Baik, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan saya penyuluhan pertanian Pak. Wah, hebat. Oke. Langsung saya dari sini yang menjadi pertanyaan saya, kita tahu bahwa hari ini yang menjadi cetakan sawah terbesar adalah di Papua. Oke. Dan di situ kebanyakan keterlibatan itu TNI Polri, namun saya di sini melihat kenapa harus di situ ada TNI Polri yang terlibat, sedangkan yang program itu harus dirasakan oleh masyarakat dan harus dikelola oleh masyarakat dan pertanian itu sendiri. Sehingga kalau kita mau bertani, itu saya rasa sangat sulit Pak. Oke. Mungkin seperti itu, demikian. Oke, makasih. 4. Silakan Nak. Beda bajunya, beda fakultas atau beda apa? Oh, beda jurusan. Oke. To the point. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Merlin Yuliani Yable. Merlin Yuliani Yable. Merlin. Oke. Iya. Terus? Saya jurusan penyuluhan pertanian dari Fakultas Pertanian. Oh, pertanian. Oke. Tanya apa? Langsung. Di sini yang saya ingin bertanya, mengapa sektor pertanian penting bagi perekonomian suatu negara? Sini aku baca pertanyaannya.
Wah, bagus bagus Bang. Oke, apa ada lagi? Itu saja Pak. Enggak, Terima kasih. enggak tanyakan pesta babi. Oh, Tanya. Yang mau tanyakan siapa? Siapa namanya? Menius. Pesta babi, tambah saja pesta babi tadi ya. Oke. Pokoknya bebas bertanya. Jangan pernah batasi mahasiswa bertanya karena dia lagi berproses. Oke, berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wilining Tians. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Langsung saja saya ingin bertanya. Sebelumnya tahun kemarin itu kan pernah ditemukan tentang minyak yang ilegal. Minyak apa tuh? Minyak namanya itu, nama produknya minyak kita. Oh, minyak kita? Ya, yang kemarin itu. Oke. Namanya siapa, sempat Pak? viral ya. Nama saya Yuyun Wilining Tians. Yuyun Wilining Tians. ini Tias. Oke. Minyak kita Iya Pak, minyak kita. ilegal. Iya. Oke. Pernah viral kemarin, tahun kemarin. Oke. Iya. Nggak apa-apa. Sementara tahun ini terdapat bantuan pangan dari pemerintah kepada masyarakat. Itu ada beras kurang lebih 2 karung, itu 20 kilo, dan di samping itu ada bantuan minyak juga, dan bantuan minyak ini dengan produk yang sama yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Nah, sementara bantuan pangan ini juga dari pemerintah. Dan kemarin mama saya sendiri itu dia dapat bantuan itu sekitar 4 liter minyak tersebut. Jadi bagaimana Pak tanggapannya? Minyak ini pernah dinyatakan ilegal, tapi akhirnya dijadikan bantuan pangan kepada masyarakat kecil. Jadi sekiranya hanya itu dari saya. Oke. Ya. Prof, apa ditanyakan? Makasih. Nama saya Eka Swaib, saya dosen dan sekarang jadi dekan FISIP Ya. WHO Pak Puang Amran. Ya. Saya kira Puang Amran adalah inspirasi bagi generasi muda dan kita semua dapat menggabungkan antara birokrat dan pengusaha. Mitos bahwa birokrat tidak kaya, sekarang Puang Amran dapat buktikan. Kami ingin tularkan itu, Puang Amran. Kami di FISIP sekarang Fisip. lagi membentuk pusat kepemimpinan bagi mahasiswa dan alumni. Oke. Mungkin itu adalah salah satu cara bagi mahasiswa kami agar dapat meniru jejak langkahnya Puang Amran. Oke. Di FISIP sekarang Puang Amran bukan hanya kerjanya demo-demo. Kami ada pusat galeri berbisnis. Kami di FISIP sekarang Puang Amran ada food court. Kami ingin masa depan Ada pusat bisnis. ada food court, dan itu kami jadikan sebagai pusat wirausaha. Tapi Wirausaha. masalahnya Puang Amran, kami ingin franchise untuk buka gerai kopi. Kopi. Kalau misalnya Puang Amran dapat membantu kami, dengan senang hati, dan insya Allah tahun depan kami undang Puang Amran datang ke FISIP. Maaf, mana Bulog? Ada Bulog? Bulog. Ada Bulog nggak hadir? Oh, komisarisnya. Panggil manajernya, GM-nya. Aduh, dia mau kena masalah tuh. Bos besarnya datang, dia tidak datang. Panggil sekarang. Panggil Bulog sekarang. Suruh naik motor aja biar cepat, tapi nggak boleh jatuh. Panggil manajernya. Oke. Makasih Puang Amran. Tapi Makasih. Puang Amran, sekarang ada tempat kami untuk working space. Oke. Tempat anak-anak mahasiswa, tapi Bagus. dia punya internet di sambar petir Puang Amran. Jadi kalau bisa dibantu untuk internet yang lebih bagus. Oke. Makasih Puang Amran. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana swasembada tapi melindungi adat. Ya, ini mirip dengan Menius. Gini nak. Hubungannya pesta babi. Itu bukan 2,5 juta itu di sana. Kan pikirannya orang 2,5 juta habis rata, benar nggak? Sekarang yang kami bangun di Papua itu, Papua Selatan,
kenapa kami bangun? Kami ingin Papua ini mandiri pangan. Sambil kita dorong juga sagu, dorong juga ubi-ubian. Ini Papua Barat kemarin telepon saya, itu ubi kayu. Yang kami bangun di sana adalah rawa. Rawa yang pertama saya datang adalah kurik. Itu rawa yang produksinya 3 ton per hektar. Sekarang naik menjadi 7 ton. Dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali karena kami berikan traktor. Supaya jangan mencangkul gini, aku kasih traktor, dan itu tidak ada milik pemerintah, tapi milik yang punya lahan. Orang asli setempat. Ini fotonya, dan ini fotonya. Nah, ini fotonya dikunjungi Bapak Presiden. Produksinya itu, ini produksinya itu 7 ton, 60.000 luasnya. Dan itu traktor hibah, kurang lebih 500 miliar. Kemudian irigasi kita perbaiki, semua diperbaiki. Yang ada bukan pesta babi, pesta panen di sana. Dan masyarakatnya sambut dengan baik. Ini masyarakatnya. Ini masyarakat saudara-saudara kita. Itu semua tuh dia pemilik lahan. Jadi aku berikan traktor gratis, berikan benih gratis, irigasi gratis 60.000 hektar. Sudah selesai. Dibantu TNI Polri. Kenapa? Supaya ini ad hoc saja, sementara. Dan setelah pintar petaninya, polisinya mundur, tidak lagi di situ, dan tentaranya. Dan bukan di situ saja, seluruh Indonesia. Kenapa kami gunakan Babinsa? Karena PPL saya tidak cukup. PPL itu hanya 37.000, padahal saya butuh 80.000. Nah, jadi itu. Ini saudara kita tuh. Testimoninya ini, dengar langsung. Saudara kita. Jadi ini sama. Pertanyaan nomor 2 dengan nomor 3. Coba perhatikan itu nak, nih, Mas Manius, tuh. Oh lihat, itu dia dapat 20 juta per bulan, bersih, lebih tinggi daripada gaji menteri. Dan ini traktor itu hibah, nggak ada dibeli itu. Mereka yang punya, kemudian kami kapalkan traktor 3 kapal, itu angkatan laut, kami pakai angkatan laut. Pada dia, benar ya kapalnya, ini kapalnya saya berangkatkan. Karena kita buru-buru, pada saat itu kita impor 7 juta ton, tapi negara lain, stop, lihat itu menarik, ini semua alat untuk Papua Selatan. Sekarang kami ke Papua Barat kemarin minta, Pak Menteri aku tolong bantu cetak sawah 5.000, aku bantu langsung 3 hari lalu. Gubernur Papua Barat dia telepon, aku bantu. Tapi saya bilang, jangan lagi cerita pesta babi, ceritalah pesta pangan. Mana bagus, pesta pangan atau pesta babi? Nah, ini orang tidak senang. Yang 2.500.000 itu enggak ada. Yang ada dibangun, lihat. Mau enggak lihat faktanya? Ini bukan di Papua Selatan saja, tapi Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan nih. Itu 200.000 di sana. 200.000 hektar. Kenapa bukan itu diangkat? Kenapa bukan pesta babinya di Sumatera Selatan? Itu rawa. Di Papua Selatan juga rawa. Kemudian aku bergerak Kalimantan Selatan. Ini. Itu juga rawa. Kenapa bukan di situ pesta babinya? Di filmnya. Kemudian aku bergerak Kalimantan Tengah. Nih. Aku bongkar di sana, totalnya sudah 200.000-an, 250.000. Tahun ini tambah 400.000. Nih, aku naik motor keliling. Kenapa bukan pesta babinya filmnya di sana? Ada yang bisa jawab? Saya. Yang bisa jawab siapa? Oh, bisa jawab. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ini 500.000 saya rancang di sana. Sedangkan yang Wanam yang diributkan itu baru kurang lebih 1.000-an. Ini fotonya. Yang ini Kalimantan Selatan ini.
Aku hafal, fotonya saja aku lihat, aku tahu. Warna yang diributkan itu bukan 2 juta, ini baru 1000 aku rintis. Daya rintis saya, jangan fitnah orang. Tetapi kalau ada lahanku 1 jengkal, hari ini aku turun jadi menteri. Aku mundur jadi menteri. Jangan fitnah orang, aku yang melakukan karena demi merah putih, jangan sampai ada kelaparan. Aku tanya, ada yang mau tanggung jawab di sini? Kalau rakyat Indonesia kelaparan 1 juta? Ada? Enggak ada kan? Nah, kita mau impor di 2023, tiba-tiba negara lain menghentikan ekspor 22 negara. Itulah kami dipanggil bergerak cepat. Pak Amran, bantu negara. Siap Pak, kami tinggalkan itu perusahaan saya demi merah putih. Oke, ini kan dia bilang ambil kayunya kan? Ada kan yang mengatakan gitu? Itu rawa. Yang tadi rawa, buka kurik. Kurik buka. Ini kurik. Ini ada nggak fotonya yang kurik yang lain? Yang rawa. Yang dibuka di situ. Nah, ini fotonya. Ini kurik nih. Tahu kurik? Ada yang tahu? Tahu Mbak kurik? Merauke? Kampung halamannya Papua apa? Sorong juga minta kemari. Cetak sawah. Gubernurnya minta. Tapi saya hentikan. Kalau Anda senang film Pesta Babi, aku hentikan. Stop. Dulu harga beras di sini 30.000, sekarang 12.000 dan gudangnya penuh. Ini rawa, ini kita perbaiki. Kemudian kayunya katanya diambil batang-batangnya. Ini kayunya yang coba buka. Kita harus pakai data, jangan pakai rasa. Jangan karena benci ini republik, benci pemerintah, sehingga menggunakan fitnah, menyebarkan fitnah di mana-mana. Ini tunjukkan ada stop. Ini rawa nih, bukan utang. Itu. Dan ini untuk di sana supaya tidak terjadi inflasi, supaya saudara kita juga sagu karena itu di sana bagus, ubi tambah ini. Karena banyak yang bergeser beli ini. Gimana nak? Saya bisa respon Pak. Stop itu fotonya. Tuh. Kayu besar nggak itu? Kayu gini. Saya bisa boleh tambahkan. Baik, terima kasih. Saya bisa respon lagi. Kalau menurut saya, Bapak tadi bilang hanya 1,5 juta itu tidak benar. Karena kita tahu memang di sana itu ada beberapa perusahaan yang mau membangun, baik itu perusahaan tebu, terus singkong, bahkan kelapa sawit, bahkan juga yang sawah tadi. Oke. Dan di situ yang alar berat yang tadi kita Bapak sudah bilang juga itu benar. Karena itu kepentingan perusahaan itu datang untuk mau membangun perusahaan itu. Dan sini agak dekat. Gimana maksudnya? Terus kan ada perusahaan yang bangun. Swasta. Kalau saya mau bilang ya, Pesta Babi itu kita sangat mengenal Pak. Papua yang sebenarnya kita bisa lihat dari situ. Dan Bapak tadi sudah bilang bahwa kalau militer itu sedang bekerja sama untuk menciptakan sawah. Tapi kapan kita tahu penerapan militer? Kita mengenal selama ini ke Papua, tapi kapan kita tahu penarikan militer dari Papua kembali ke tempat mereka Pak? Gini. Terus siapa Matius gini. Aku cerita karena saya Menteri Pertanian, bidangku. Jangan aku bahas di luar bidang saya. Aku ini yang saya kerjakan adalah untuk rakyat Papua. Pertanyaanku satu, traktor yang aku kirim 300-500 unit, nilainya 500 juta, irigasi saya perbaiki yang tadi kurik. Tunjukkan kurik. Bapak setuju atau tidak? Kalau saya tidak setuju Pak. Ini tidak setuju? Iya Pak. Yang saya kasih traktor gratis? Iya Pak. Kenapa? Karena saya tahu Pak, karena kalau di Papua itu dia sedang menyamin dunia Pak melalui oksigen. Gini. Kenapa kalau ada ekstra-faktor lagi masuk merusak lahan tersebut Pak? Matius, stop. Aku tanya, ini aku kasih traktor gratis, pemerintah. Aku perbaiki kehidupannya, kesejahteraannya, dan tidak ada milik pemerintah. Lah masyarakatnya
Ada mungkin 1000-an di situ. Setuju semua. Anda tidak setuju. Bisa enggak Bapak Anda Metias, aku biayai tiketmu pergi beritahu tidak setuju, kumpul traktor itu kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Enggak, aku serius. Aku sewakan tiketmu, beritahu 1000 orang, bapak-bapak, kakak ya, dipanggil kakak ya. Apa di sana kalau kakak ya? Iya. Mama-mama dengan mace ya. Oke. You datang ke sana mace, tolong traktor itu yang 3 kapal aku mau ambil, kirim ke Sulawesi Tenggara. Pak Bupati mau terima nggak? Nah, sekarang you pulang, aku bayar tiketmu, kita sportif. Jangan main-main sandiwara kalau di depan saya. Siap. Kita sportif, kamu datang beritahu yang 1000 orang di sana, aku kapalkan kembali, Angkatan Laut, siap kapalkan ya. Saya kapalkan, you datang di sana berpidato, itu traktor kita pindahkan ke Sulawesi Tenggara. Oke. 1000 orang. Baik Pak, bagaimana kalau mau kasih pindahkan karena traktor dia sudah turun, sudah bekerja di sana, dia sudah operasi di sana. You kan tidak setuju. Ya. Aku mau ambil kembali, pindahkan karena pernah terjadi Kalimantan, pernah tempat lain, aku pindahkan, aku ambil. Nah, you kan tidak setuju tuh. Jadi beritahu yang 100 orang, 1000 orang yang itu lahannya tuh kurik tuh, bahwa traktor itu mau dipindahkan semua. Traktor ini benih aku tarik semua, nggak beri bantuan. Tapi saya bilang ini Metius yang bertanda tangan, datang ke sana. Apa selamat pulang? Kira-kira? Itu tidak mungkin Pak, karena masyarakat di sana. Nggak, berarti setuju, tetap saya simpan traktor itu. Kalau saya sendiri saya tidak setuju Pak, tapi kalau masyarakat di sana mereka setuju. Jadi kalau tidak setuju, you datang ke sana, aku belikan tiket. You beritahu 1000 orang sana, kepala sukunya, bahwa traktor aku tarik, pindahkan Sulawesi Tenggara. Konawe Selatan bisa ya? Konawe Kolaka bisa? Berarti nanti coba telepon bupatinya. Anda dari Papua mana? Saya dari Papua Pegunungan Pak. Oh, selesai, nggak ketemu karena bukan wilayahnya Anda. Nggak ketemu. Saya pikir Anda kalau Papua Pegunungan nanti aku tunda, nanti aku beritahu gubernurnya, karena ada gubernurnya juga minta sawah Papua Pegunungan, nanti aku tunda. Tapi Anda yang saya atasnamakan bahwa Metias yang tolak. Kalau ini Papua Selatan nggak, kebetulan dia minta, nggak ketemu. Oke. Sekarang you tidak berhak menolak, bukan wilayah Anda, kecuali Anda punya wilayah. Papua Pegunungan silahkan bicara gubernurnya, bupatinya, kita tunda. Tetapi Papua Selatan 1000 orang itu dia jemput saya di bandara. Tunjukkan fotonya, foto saya dijemput. Oke, Metias, itu cukup. Sekarang aku jawab, karena kita diskusi sampai sore nggak ketemu karena you bukan orang sana, tidak bisa mewakili orang sana. Ini hampir saya kirim ke Sulawesi Tenggara. Konsel mau terima traktor? Sulawesi Tenggara Pak Gubernur mau terima? Gratis? Begitulah orang Papua Selatan. Aku datang, itu aku perbaiki, itu dia yang tanam. Oke? Jadi Papua Pegunungan, nanti aku bawa namamu, aku telepon gubernurnya, beritahu ini Metias. Khusus Merius Pak. Apa? Merius. Iya. Merius. Nanti aku telepon kalau perlu, aku kasih bicara gubernurnya nanti. Siapa? Oke. Jadi jangan ganggu ini saudara kita nih. Ini saudara kita. Berikutnya Merlin, sektor pertanian. Suatu negara gini, kita negara agraris. Terus yang vital di dunia ada 3: air, pangan, energi. Kalau krisis ekonomi, itu masih bisa kita bertahan. Kalau krisis kesehatan COVID-19 kita bertahan. Tapi kalau krisis pangan akan melompat krisis politik, karena orang lapar tidak bisa ditahan. Benar?
Nah, ini melompat krisis politik. Negara ini dalam keadaan bahaya kalau pangan tidak. Makanya presiden kita langsung pangan. Oke? Jadi itu pentingnya. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Yang kedua kelasnya energi, yang ketiga kesehatan. Tapi tiga-tiganya penting. Jadi dunia krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Tiga-tiga ini ada di Indonesia. Tiga-tiga ini ada di Indonesia. Nah, jadi itu Mbak Merlin. Petani ya? Papua apa? Papua Barat Daya. Petani, orang tuanya petani? Iya. Petani apa? Biasa tanam apa? Hortikultura. Mau nggak aku bantu? Mau. Nah, nanti kasih alamatnya, kirimkan hand traktor ke tempatnya supaya dipakai orang tuanya dan bayar. Mana Pak Prof, nanti ambil nomor HP-nya tuh, bisa ya, 2 minggu sudah tiba di sana ya. Dan nanti kalau sudah tiba foto ya. Minyak ilegal, maksudnya gini, yang kemarin itu minyak ilegal, bukan itu maksudnya. Yang tanya minyak ilegal kemarin dia ukurannya sedikit, jadi harusnya 1 liter tapi separuh, 70 cc. Aku tangkap ini. Nah, tersangkanya ada, ini kita denda 11 triliun. Itu maksudnya, bukan bahwa, nah kalau itu bukan ilegal minyak kita kan, minyak kita itu dulu kemarin ini minyak kita dia jualnya 1 liter 1 kilo padahal cuma 2/3, sehingga kita tangkap denda 11 triliun. Paham maksudku? Jadi itu adalah justru minyak kita ini punya pemerintah karena disubsidi, dibagikan pada rakyat. Tapi kalau minyak kita nggak ada ilegal, nggak ada. Maksudnya kemarin ilegal itu ada juga di pasaran palsu, ada juga dikurangi ukurannya. Ah itu, ini nih yang kemarin. Oke? Sudah ada Bulog. Prof, begini aja deh, Pak Prof, karena ini membina mahasiswa, kerjasama jual minyak kita dan SPHP. Ada beras, Bapak jual SPHP langsung ke Bulog, itu beliau komutnya. Siap. Bulog langsung ketemu, itu harganya berapa? 11.000. 11.000. Bukan. Beras SPHP yang disubsidi 55.000 berarti 11.000. Bapak untung tidak boleh lebih dari 1.000 per kilo. Kalau Bapak jual 1.000 ton lumayan 1 miliar. Ajari mereka kerjasama UMKM dan langsung buat kontrak dengan Bulog. Tunggu Bulognya Pak. Siap. Oke. Yang Bapak ini ini untuk Pak Wagub, Pak Rektor, ya Kepala Dinas saya. Nanti kita bahas, nggak enak, ini masih muda, tidak boleh dengar, jangan dibahas lagi. Tidak dibahas, tapi saya maulah inspirasinya Bapak. Jadi ini penting, aku bawa pulang, untung saya ke sini. Mana 10 juta, ini 10 juta harganya, berapa harganya ini? Tidak hanya 7.800.000. Enggak, aku beli sini 15 juta kali 2. Oh, siap. Aku bangga. Mana ajudan? 15. Jangan lihat harganya, tapi ini gajinya menteri, dipakai belikan penemuan dari Haluleo. Siap. 15. Dan ini untuk wanita juga sudah siap diproduksi Pak Menteri, yaitu coklat RD. Jadi lawannya kopi Tapi ini RD. sudah ada yang coba. Sudah sudah beredar di mana-mana. Kalau Bapak sudah pernah pakai? Sudah. Bagus. Tidak ada efek sampingnya Pak Menteri. Oke. Tidak ada efek sampingnya, hanya efek depan. Nah. Tapi maaf, dosen seperti Pak Prof inilah yang aku inginkan. Ini di ITS, ini ITS. Coba ITS, buka ITS.
kemarin membuat alat ini buat traktor. Langsung aku beli. Ini nanti aku bagi Pak Dedi dan Lanu, aku bagi, Bapak cerita ya. Nanti saya yang terakhir yang pakai karena saya menteri, jangan sampai nanti data-datanya dari Bapak. Kemudian yang kedua yang menginspirasi saya tentang Kementerian Pertanian, dari 7 capaian yang dicapai oleh Kementerian Pertanian yang tidak pernah dicapai selama ini, Pak Menteri ini dia menggunakan suatu sistem yaitu bisa memantau secara real time di daerah-daerah tentang perkembangan pertanian, sehingga saya melahirkan sebuah buku Digital Leadership Approach karena saya terinspirasi dari itu. Pak, ada bukunya Pak? Ada bukunya lagi diambil. Pak Arif, ini bagi yang kursi depan yang umur 50 ke atas. Kemudian yang kedua yaitu disfungsi ereksi. Ini bawa turun, bagi mulai dari sana pojok. Di depan saja, yang di bawah anda boleh, di belakang. Baris pertama satu-satu, lebihnya bawa pulang ke Jakarta. Aku bangga ini Haluleo, hidup Haluleo. Sekarang jadi ini ada 2 buku Pak Menteri. Ini sebagai inspirasi saya sebagai seorang calon pemimpin. Digital Leadership Approach. Jadi mengendalikan seluruh pantauan itu lewat digital. Wah, Bapak sudah menunjukkan itu. Bisa memantau secara real time apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Bagikan semua ya, kursi depan saja, kursi belakang tidak boleh. Kemudian yang kedua yang ini Pak Menteri. Jangan yang ambil di belakang, nggak boleh. Ini Pak Menteri tentang hitam putih diskusi seksual. Ini Oh. sebagai hilirisasi dari kepakaran saya sebagai seorang. Ini bahan bakunya dari mana? Ini diformulasi Pak. Jadi saya hanya formulasi, kemudian industri itu yang mendatangkan. Karena makasih ya. Makasih Prof. Siap. Aku harus jalan. Siap. Makasih. Nah, siap. aku tanya. Makasih Prof. Aku tanya, ibu di mana nak? Masih hidup? Oh, sudah meninggal. Sini. Ini ibu sudah meninggal dari Papua Barat. Yang satu ibu, bapak masih hidup? Masih hidup? Masih hidup tapi lumpuh Pak. Orang tuanya dua-dua lumpuh. Masih ibu? Ibu dengan bapak hidup tapi dua-duanya lumpuh Pak. Kenapa? Mereka ada tabrak. Tabrak? Iya. Sekarang di mana? Di Papua Pak. Ini saudara kita dari Papua Pegunungan tadi. Ibunya sakit. Di mana? Ada di Papua Pegunungan Pak. Papua Pegunungan? Iya. Mau ndak aku bantu seadanya pada ibu yang kau cintai? Mau ya? Aku kasih gaji menteri bagi nanti. Ini saya kasih 10 juta, kirimi ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Ini jadi artinya ada perbedaan pemahaman, itu wajar. Itulah Indonesia. Jangan kita sensitif, karena kalau mau berhasil harus menerima kritikan yang konstruktif. Nah, ini lagi sekolah, lagi berproses. Aku mengerti maksudnya, tapi tidak mungkin tahu aku tanya ibunya sakit lumpuh karena jatuh. Aku sampaikan ini dari Pak Menteri. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Sampaikan ya. Bagaimana? Oh, selalu ketemu saya. Jadi bukan maksudnya tadi menolak traktor daripada dia di demo. Itu bikin masalah ini. Mau ndak kamu di demo 1000 orang? Berani ndak di demo sama itu tadi yang saya kasih traktor? Saya tidak berani Pak karena di sudah tidak, yang penting tidak berani. Saya juga tidak berani. Kalau saya ambil pasti saya di demo. Jadi Pak Dan Lanut, ibunya sakit, bapaknya sakit. Memang kalau orang tua sakit biasanya lain pertanyaan, lain jawaban. Kenapa? Kalau mau berhasil ingat Matius, ingat muliakan ibumu kalau mau berhasil. Ingat beliau, kamu belajar keras di sini, kamu belajar siang malam. Kamu katakan kamu adalah harapan ibumu dan bapakmu yang sedang sakit. Kamu tidak boleh kalah dan harus berhasil. Hidup merah putih. Kasih keras suaranya. Hidup Indonesia.
Kasih keras suaranya, masa kecil. Hidup Indonesia. Kasih keras. Ini kita bukan orasi nih Pak, terima kasih. Oke, makasih. Jadi ini ibunya lagi sakit. Kita beri bantuan. Oke. Nah, sini kasih beasiswa ya. Seadanya. Ayo. Ini. Kasih ibu, ini yatim. Izinkan aku bantu. Ini kami ini keliling membantu seadanya. Ini nak, salam hormat, doakan ibu ya, doakan ibu ya. Yuk. Ya. Yang satu. Oke. Bisa selfie dulu Pak. Oke, selfie. Nggak, menghadap belakang biar kelihatan. Iya. Sini. Bagaimana? Selfie ya. Nah, HP-nya mana? Ada? Ada HP satu. Enggak pakai selfie biar Ya, ini aja. Ini sudah. di belakang, di belakang. Di belakang, Mbak. Kamu perlu saya. Bang Adis, ke depan kamu tuh. Oke, makasih ya. Makasih. Sudah dapat semua yang di depan? Mana buku? Nih. Yang depan sudah dapat semua yang tadi ini. Saya kasih 5 ya. Masih ada sisanya, ajudan? Masih ada? Masih ada? Terima kasih anak-anakku, selamat berjuang. Kita harus menuju Indonesia superpower. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.